Untuk menjaga daya beli konsumen, banyak perusahaan memilih untuk mengurangi volume atau ukuran produk atau memilih opsi kedua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel KJA ASP Official. Teman-teman pasti sering nemuin kan produk yang dulunya gede sekarang jadi mengecil tapi harganya tetap sama. Atau yang dulunya punya isi 4 sekarang tinggal 3. Nah, ini adalah satu strategi marketing perusahaan nih teman-teman. Namanya adalah shrinkflation, di mana terjadi penyusutan ukuran produk tetapi tetap dijual dengan harga yang sama agar perusahaan memperoleh keuntungan. Kata shrinkflation ini berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata shrink yang artinya penyusutan dan flation diambil dari kata inflation yang berarti inflasi. Tujuan perusahaan menerapkan strategi shrinkflation supaya bisa mengendalikan biaya produksi teman-teman. Alasan lain adalah karena harga bahan baku yang semakin mahal karena inflasi sedang kemampuan daya beli sama. Untuk tetap mempertahankan konsumen, karena bila harganya dinaikin pasti konsumen tidak mau membeli lagi, jadi perusahaan biasanya melakukan strategi ini dengan tetap menjual dengan harga normal sehingga tetap bisa bersaing di pasaran. Tapi tidak hanya perusahaan saja yang untung, konsumen tetap dapat keuntungan juga teman-teman, yaitu produk tetap terjangkau walaupun penyusutan tidak terlalu signifikan. Lalu apa sih penyebab dari shrinkflation ini? Apalagi di tahun 2023 ada isu resesi pandemi COVID-19 pemicu lonjakan inflasi yang melanda berbagai negara di dunia. Dan di Indonesia pun memiliki tingkat inflasi sebesar 5,9% pada September kemarin. Nah, kejadian inilah yang membuat perusahaan melakukan strategi pengendalian ongkos produksi karena naiknya harga bahan baku. Lalu bagaimana ya supaya pebisnis terutama pelaku UMKM bisa menghadapi efek dari inflasi ini? Seorang pengacara hak konsumen di Amerika Serikat yaitu Edgar Dorsky mengatakan bahwa terdapat 3 solusi bisnis untuk hadapi inflasi. Yang pertama adalah menaikkan harga produk. Yang kedua adalah mengurangi produk. Yang ketiga adalah membuat ulang produk dengan bahan yang lebih murah. Untuk menjaga daya beli konsumen, banyak perusahaan memilih untuk mengurangi volume atau ukuran produk atau memilih opsi kedua. Bagaimanapun, perusahaan ingin menjaga minat konsumen dan menjaga produk mereka itu untuk tetap eksis dalam pasar. Biasanya, ketika kuantitas produk dikurangi, perusahaan akan membuat kemasan baru yang lebih menarik, sehingga konsumen tidak menyadari adanya penyusutan tersebut. Hal ini merupakan upaya mengatasi inflasi dari sisi perusahaan. Menarik dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita tahu bahwa penyebab shrinkflation dipicu oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, biaya produksi tinggi. Naiknya harga bahan baku menjadi penyebab utama shrinkflation. Biaya produksi yang meningkat diakibatkan naiknya harga bahan baku, komoditas, energi, dan tenaga kerja akan membuat margin keuntungan produsen menurun. Maka perusahaan akan menemukan strategi untuk mampu bersaing dalam pasar dengan mengurangi berat, kuantitas, atau volume produk dengan harga eceran yang sama. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan pada pihak produsen sendiri. Selain itu, kebanyakan konsumen tidak akan menyadari adanya pengurangan kuantitas produk. Yang kedua, permintaan pasar dalam kurva permintaan. Kadang-kadang tren dan permintaan produk dapat berubah dengan drastis. Hal tersebut membuat perusahaan perlu membuat strategi baru atau membuat ulang produk mereka. Nah, yang ketiga itu persaingan pasar. Biasanya persaingan yang ketat juga dapat menyebabkan penyusutan produk. Perusahaan makanan dan minuman ringan umumnya sangat kompetitif karena konsumen sendiri dapat menemukan berbagai produk pengganti yang ditawarkan kompetitor atau yang tersedia di pasar. Maka dari itu, perusahaan mencari opsi untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan keuntungan mereka. Lalu, apakah inflasi dan shrinkflation saling berkaitan? Inflasi dan shrinkflation tidak sama, namun keduanya saling berkaitan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga baku dan membuat biaya produksi perusahaan pun ikut naik. Inflasi berdampak pada harga di pasar. Adanya kenaikan harga ini membuat perusahaan membuat strategi untuk mengecilkan produk mereka untuk menutupi kenaikan tersebut.
Untuk menetapkan jumlah penjualan, biasanya perusahaan melakukan penyusutan atau shrinkflation. Ada beberapa perusahaan yang melakukan shrinkflation secara sembunyi. Hal tersebut berisiko akan membuat konsumen kehilangan kepercayaannya. Namun, ada juga perusahaan yang melakukan shrinkflation secara terbuka kepada publik. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih bingung? Baik, saya akan berikan contoh shrinkflation ya. Fenomena shrinkflation di Indonesia yang ramai dibicarakan oleh netizen saat ini adalah makanan ringan. Makanan ringan apa? Ya berupa snack jagung yang semakin mengecil produknya. Tetapi di negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, India, dan masih banyak lagi juga banyak terjadi. Di Amerika sendiri, sekotak tisu dalam beberapa bulan sebelumnya memiliki sekitar 65 lembar. Namun, karena inflasi di Amerika tengah melonjak, perusahaan menyusutnya menjadi 60 lembar. Di negara Inggris, Nestle memperkecil kaleng kopi Nescafe Azera Americano yang semula 100 gram menjadi 90 gram. India pun demikian. Sabun cuci piring ukuran batang diperkecil menjadi 135 gram yang semulanya adalah 155 gram. Perusahaan Calbee Inc. di Jepang sebagai perusahaan pembuat makanan ringan pada bulan Mei melakukan shrinkflation secara terang-terangan. Perusahaan mengumumkan bahwa pengurangan berat makanan hingga 10% dan harga pun naik sekitar 10% pada produk-produknya. Nah, kesimpulannya teman-teman, tujuan dari shrinkflation adalah untuk mengendalikan biaya produksi perusahaan, strategi dapat tetap bersaing di pasar, dan sebagai upaya mengatasi inflasi dengan cara mengurangi ukuran produk akibat kenaikan harga bahan baku. Adanya shrinkflation ini memberi keuntungan kepada konsumen, produk tetap terjangkau meskipun terjadi penyusutan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk perusahaan dengan melakukan penyusutan kuantitas ini dapat mempertahankan atau meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan produk. Tetapi ada juga kerugian dari shrinkflation sendiri, yaitu potensi akan menimbulkan hilangnya kepercayaan konsumen, apalagi jika ada perubahan pada bahan bakunya. Konsumen akan merasa tidak adil dengan hal tersebut. Selain itu, persaingan antara perusahaan satu dengan yang lain tidak akan sehat dikarenakan adanya penyusutan kuantitas produk. Shrinkflation memang membuat beberapa konsumen merasa dirugikan. Namun, pihak konsumen perlu sadar juga mengenai keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil saat ini. Jika teman-teman memiliki bisnis, perlu hati-hati dalam menggunakan metode shrinkflation ya. Teman-teman perlu cermat dan berpikir secara matang untuk mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya ya. Salam sukses buat kita semua.